Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mustafa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam dengan NPM 2316311101199. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan kepada dosen yang saya hormati Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki. Yang pertama, demokratisasi pendidikan berarti membuka akses dan partisipasi yang adil bagi semua siswa dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah umum. Ini bisa diwujudkan dengan pembelajaran yang menghargai keberagaman latar belakang siswa, membuka ruang dialog, dan mendorong pemikiran kritis. Namun di era digital, tantangan muncul dari derasnya informasi keagamaan yang tidak selalu valid, serta polarisasi pandangan yang bisa membingungkan siswa. Maka guru PAI perlu membimbing siswa dengan pendekatan literasi digital dan modernisasi beragama. Untuk jawaban yang kedua, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang membina akal dan adab secara seimbang. Nah, ini sangat relevan dengan semangat kurikulum merdeka yang fleksibel dan berpusat pada murid di tingkat SMP. Sintesis ini bisa diterapkan dengan merancang pembelajaran PAI yang dimulai dari pemahaman konsep dasar, lalu dilanjutkan dengan diskusi, nilai, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga beradab dalam sikap. Untuk jawaban yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong integrasi antara ilmu agama dan sains agar pelajar tidak terjebak dalam dikotomi ilmu yang kaku. Ini sangat relevan menghadapi dekadensi moral saat ini, di mana pengetahuan saja tidak cukup tanpa nilai. Sebagai contoh, pembelajaran PAI bisa dirancang dalam bentuk proyek tentang pelestarian lingkungan yang menggabungkan kajian ilmiah dan prinsip Islam tentang menjaga ciptaan Tuhan. Dengan begitu, siswa belajar berpikir saintifik sekaligus memiliki kepedulian moral. Nah, untuk jawaban yang keempat, Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dan penghormatan kepada guru dalam pendidikan dalam pembelajaran PAI. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membangun karakter siswa. Nah, khususnya saat kita menghadapi krisis keteladanan di era modern. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Contohnya, banyak sekali kata-kata bahwa jika guru kencing berdiri, maka murid juga akan melakukan kencing berlari. Melalui keteladanan ini, pembelajaran PAI menjadi sarana membentuk akhlak, bukan hanya hafalan. Nah, untuk jawaban yang kelima, Ahmad Hasan dari Persis menekankan pentingnya pendidikan Islam yang kembali ke sumber utama Al-Quran dan Hadis. Ini bukan berarti konservatif secara buta, tapi justru mendorong reformasi dengan membangun pemahaman Islam yang otentik dan rasional. Dalam konteks kurikulum PAI sekarang, pendekatan ini sangat mendukung pengembangan sikap kritis dan rasional siswa, tanpa keluar dari nilai dasar Islam yang murni dan terpercaya. Nah, untuk jawaban yang keenam, dalam filsafat pendidikan Islam ada 3 pilar penting: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah,
Ontologi menjawab siapa manusia, sedangkan epistemologi menjelaskan bagaimana kita memperoleh ilmu. Dan aksiologi menentukan kita pada tujuan pendidikan. Ketiga hal ini saling terkait dan bisa menjadi fondasi dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, yaitu membentuk insan berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk jawaban yang ketujuh, Syed Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib, yaitu pendidikan sebagai pembentuk adab atau kepribadian yang utuh. Ini berbeda dari sistem pendidikan nasional yang lebih menekankan keterampilan dan pengetahuan. Dalam RPPPAI, konsep ta'dib bisa diterapkan dengan menyeimbangkan tujuan kognitif dan efektif serta menghindarkan metode seperti keteladanan, pembiasaan nilai, dan pembelajaran reflektif, agar siswa tidak hanya tahu tapi juga menjadi pribadi berakhlak. Nah, untuk jawaban yang terakhir atau yang nomor 8, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan agama dan sains sosial dalam pembelajaran PAI di sekolah. Ini bisa diwujudkan lewat model interdisipliner, misalnya dengan tema keadilan sosial dalam Islam yang menggabungkan kajian fikih dan teori sosiologi. Siswa diajak memahami konsep keadilan dalam Al-Quran sambil menganalisis realitas sosial di sekitar mereka. Ini membuat PAI relevan dan kontekstual dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Semoga jawaban ini bisa menambahkan nilai saya di ujian akhir semester pada semester 4 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.